Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana anggota kelompok adalah 1. Muhammad Ridwan, 2. Tri Asih Abdillah, dan Putri Tesalonika Purba, yaitu saya sendiri. Untuk bagian pertama akan saya jelaskan teori-teori tentang belajar. Jadi di sini kami akan memberikan pemahaman tentang 3 teori, yaitu teori behavioristik, kognitif, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Teori behavioristik ini merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya stimulus yang diberikan kemudian menjadi respon. Jadi dalam pembelajaran itu, stimulus itu adalah apa yang guru berikan kepada siswa, sedangkan respon adalah tanggapan yang diberikan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Selanjutnya, teori sosial kognitif adalah teori yang menggambarkan pengaruh pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang. Faktor-faktor ini bisa termasuk mengingat apa yang dia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Untuk teori konstruktivisme, peserta didik menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Dalam penerapan teori ini saya bagi menjadi 5 contoh. Yang pertama adalah latihan, di mana guru mempraktikkan sebuah keterampilan tertentu dengan pola latihan berulang dan dicontohkan langsung oleh guru. Jadi di sini pada proses latihan terdapat stimulus di mana guru memberikan contoh langsung dan praktik langsung, di mana dan siswa memberikan respon merupakan hasil dari latihan mencontoh praktik tersebut. Yang kedua ada tanya jawab, di mana guru menggunakan pertanyaan sebagai stimulus dan jawaban sebagai respon secara bertahap. Jadi proses stimulus responnya itu adalah pada tahap tanya, guru bertanya, dan siswa menjawab. Ketiga, ada membimbing latihan. Guru bisa terlibat langsung dalam membantu siswa dalam mengatasi masalah. Contohnya dalam mengerjakan tugas, misalnya guru memberikan tugas, tapi siswa tidak bisa mengerjakannya, maka di sini guru memberi stimulus seperti membantu memberikan bahan ajar dan siswa memberikan respon menerima perbimbingan yang diberikan guru tersebut. Yang keempat ada review rutin. Di sini guru memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa. Yang kelima ada penguatan positif. Guru memberikan pujian, persetujuan, pemahaman atau motivasi dari hasil respon yang diberikan setiap peserta didik. Selanjutnya untuk sosial kognitif akan saya sampaikan. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas diantaranya, pertama, merefleksikan pengalaman. Guru dapat meminta peserta didik untuk kembali merefleksikan pengalaman dari kegiatan pembelajaran yang mereka dapat. Kemudian, mendorong interaksi antar siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat memberikan peran pada masing-masing kelompok untuk memberikan presentasi mengenai suatu materi ajar. Kemudian, ketiga, membantu menemukan solusi. Pada kegiatan diskusi tersebut, kadang muncul suatu persoalan yang sulit, sehingga dalam hal ini, guru memberikan bantuan kepada peserta didik dengan memberikan sedikit bantuan. Keempat, siswa menjabarkan idenya. Dalam sesi diskusi, guru akan meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi mereka mengenai suatu topik, sehingga setiap kelompok memahami dan membentuk kembali pengetahuan mereka berdasarkan diskusi yang mereka lakukan. Kelima, membantu siswa menghubungkan ide. Pada kegiatan pembelajaran, siswa memberikan ide-ide bervariasi. Tugas guru adalah menjadi pembimbing siswa yang membangun satu kesimpulan yang utuh dari potongan-potongan ide yang mungkin belum lengkap. Keenam, visualisasi dan permainan. Guru dapat menggunakan konten visual dan menggunakan permainan seperti penggunaan aplikasi quizzes untuk dapat meningkatkan pemahaman dalam bentuk yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, yang pertama, guru itu bisa mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Nah, kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Selain itu juga guru bisa mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Nah, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya.
Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru juga bisa menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif, dan lain sebagainya. Adapun model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme ini, yaitu yang pertama ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Adapun model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu pertama ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu yang pertama ada STAD, ada jigsaw, ada investigasi kelompok, ada pendekatan struktural, kemudian ada TGT atau Team Game Turnamen, kemudian ada TPS. Nah, selain pembelajaran kooperatif, ada juga pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan problem based learning. Kemudian ada CTL atau contextual teaching dan learning. Dan yang keempat ada inquiry learning. Nah, ada beberapa soal pemecahan masalah, yaitu yang pertama, ada si Tania, dia berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, pada anak usia 7 tahun ini, anak itu mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi inderawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkat 7 tahun ini, dia bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Jadi, adapun rencana meningkatkan motivasi belajar itu, kita bisa memberikan sugesti yang positif tentang belajar. Kemudian bisa melakukan belajar sambil bermain, berkreasi dan berkarya. Kemudian kita juga bisa memulai dari bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa, yang dimiliki oleh si Tania. Kemudian kita memberikan apresiasi, bisa memberikan hadiah atau memberikan kayak tepuk tangan ketika dia mengeluarkan pendapatnya. Kemudian bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap si Tania. Kemudian dalam pembelajaran kita berusaha untuk membangkitkan rasa ingin tahunya tentang kesuksesan. Kita mencari pola belajar siswa atau pola belajar si Tania tersebut. Oke, selanjutnya untuk Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang akan gagal yang kuat. Umumnya, pada anak 10 tahun, perkembangan kognitif anak terorganisir dan rasional. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, namun hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, jadi rencana meningkatkan motivasi belajarnya adalah pertama, memberikan apresiasi mengenai kerja kerasnya. Kemudian, memberi pemahaman bahwa kegagalan adalah salah satu pijakan menuju sukses. Kemudian, memberikan motivasi dan contoh orang yang sukses karena telah gagal. Kemudian, memberikan pemahaman bahwa manusia lebih banyak belajar dari kesalahan. Kemudian, memberikan bantuan dan dukungan saat siswa tersebut menghadapi kesulitan. Dan terakhir, memberikan sesi konseling. Baik, untuk kasus selanjutnya ada Sandra, umurnya 13 tahun. Dia adalah orang yang tenang di kelas, namun meremehkan keterampilan teman-temannya. Apabila diperhatikan, masa remaja merupakan masa di mana anak mempunyai pemikiran tersendiri. Jadi umur anak yang 13 tahun itu, tingkat kognitifnya berpengaruh pada tindakan apa yang akan dilakukan nantinya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, anak berumur 13 tahun juga akan memikirkan matang untuk memikirkan keluarga serta teman sebayanya. Nah, untuk Sandra yang berumur 13 tahun ini, dia adalah individu yang tenang di kelas, namun meremehkan keterampilan mereka. Maka rencana meningkatkan motivasi belajarnya, yang pertama, mengajak Sandra untuk melihat klub di sekolah dan melihat keterampilan temannya masing-masing. Karena dia bisa mengkonstruksi pikirannya sendiri, maka dia dapat melihat dan menilai sendiri bahwa setiap temannya itu memiliki talenta yang berbeda-beda. Kedua, konsisten menggunakan kalimat-kalimat positif saat menegur siswa yang meremehkan orang lain. Karena jika kita menggunakan kalimat-kalimat negatif, mungkin Sandra akan menyimpan di dalam pikirannya kalimat-kalimat negatif tersebut, dan itu tidak bagus untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, melakukan kompetisi cerdas cermat antar siswa di kelas dalam berbagai pengetahuan. Dengan syarat pada saat terjadi kompetisi harus ada diskusi antar kelompok di dalam kompetisi tersebut, di mana Sandra harus memberikan pengetahuannya untuk diskusikan kepada kelompok satu kompetisinya agar mereka dapat memenangkan kompetisi. Yang terakhir, mengajarkan cara menghargai teman dengan pendekatan konsep yang sesuai dengan nalar atau apa yang ia yakini sesuai dengan umurnya pada saat umur 13 tahun.
Oke, selanjutnya untuk Robert, 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dalam hal ini, guru sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Pada anak usia 16 tahun, mereka telah memasuki tahap operasional formal. Pada tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan kepada manipulasi konkret. Nah, jadi rencana meningkatkan motivasi belajarnya adalah pertama, melakukan pendekatan kepada siswa mengenai hal apa yang membuatnya kurang berminat. Kemudian, memberikan pandangan bahwa belajar akan membuka pintu masa depan. Ketiga, mencoba menghubungi bibi dari Robert dan melakukan diskusi mengenai Robert di rumah. Kemudian, menjadi sahabat sekaligus orang tua bagi Robert dalam artian menjadi tempat berbagi cerita. Selanjutnya, memberi pembelajaran yang menarik dan bervariasi di kelas. Yang terakhir, mengadopsi pembelajaran siswa yang aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih banyak.